Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Ketemu lagi sama Bapak di mata pelajaran PJOK SMP Puri Arta. Kali ini akan membahas tentang pencak silat. Pengertian pencak silat tentunya dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencak silat juga diartikan oleh menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, pencak silat adalah gerakan bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. Yang kedua, pencak silat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur untuk menghubungkan gerakan dan pikiran oleh gerak dan olah pikiran. Dari beberapa definisi tersebut, maka pencak silat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna mempertingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional asli Indonesia. Ini sudah ada dari nenek moyang dan turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencak silat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia. Pencak silat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencak silat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia karena terus terpelihara dengan baik oleh masyarakat. Menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Kemudian menyebar ke Semenanjung, Malaka, dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Kemudian masuk IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988. SNISMD Putra Satria memiliki beberapa cabang di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat, Bekasi, Jatinegara, Indramayu, dan lain-lain. Berpusat di Padepokan IPSI TMII, Jalan Satria nomor 1, ini alamatnya, Jakarta Timur. Teknik-teknik dalam pencak silat. Yang pertama, teknik dasar, yaitu kuda-kuda, sikap pasang, dan gerak langkah jurus. Kemudian yang kedua, teknik serang, ada pukulan, tendangan, dan tangkisan, bantingan. Kemudian tingkatan dalam pencak silat. Yang pertama, pemula. Pemula adalah mempelajari semua tahapan dasar. Yang kedua, menengah, difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan bakat pesilat mulai terlihat. Kemudian yang ketiga, pelatih, hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah, itu adalah pelatih. Yang keempat, pendekar, silat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan, mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Kemudian kategori pencak silat dalam pertandingan. Dalam pertandingan, pencak silat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu tanding. Tanding adalah kategori dalam pencak silat di mana dalam kategori tanding ini adalah menampilkan dua kubu dari pesilat di mana masing-masing akan saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan gerak serang.
Yang kedua, tunggal adalah kategori dalam pencaksilat yang menampilkan seorang pesilat dengan memperagakan jurus tunggal baku dengan benar, penuh kejiwaan, mantap dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan senjata. Yang ketiga, ganda adalah kategori dalam pencaksilat dengan menampilkan dua pesilat yang berasal dari kubu yang sama dan keduanya menampilkan jurus serang, bela, dan juga jurus tersebut ditampilkan terencana, efektif, efisien, mantap, dan juga logis. Kemudian yang keempat itu adalah regu, adalah kategori dalam pencaksilat di mana dalam pertandingan yang menampilkan tiga pesilat yang berasal dari kubu yang sama, di mana mereka menampilkan kemahiran jurus regu baku dengan benar, tepat, mantap, kompak, dan menggunakan teknik tangkisan dengan tangan kosong. Ukuran lapangan pencaksilat: 1. Berbentuk persegi dengan luas total 10 meter x 10 meter. Yang kedua, terdiri dari dua area, yaitu area bertanding 8 x 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Yang ketiga, terdapat dua lingkaran, satu berdiameter 3 digunakan sebagai jarak sikap passing, kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas arena pertandingan. 4. Dua sudut-sudut yang berjauhan, biasanya satu puzzle matras berwarna merah. Kemudian gelanggang pencak silat. Ya, seperti inilah contoh dari pencak silat lapangannya ya. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.